Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan yang sangat menggembirakan, yang sangat membahagiakan bagi para pendukung Presiden ke-7, Bapak Joko Widodo. Dan juga mungkin kalian yang selalu nonton video ini yang masih memiliki akal yang sehat. Karena semalam ternyata Egy Sujana, Damai Hari Lubis, dan juga Ibu Eli Danetti resmi melaporkan Ahmad Hosinuddin ke Polda Metro. Waduh, dan kalau DHL mungkin hanya melaporkan Hosinuddin, tapi Egy Sujana ikut melaporkan Roy Suryo atas dugaan pencemaran nama baik, dan juga mungkin kata Ibu Eli Danetti akan ada tambahan-tambahan pasal lainnya. Waduh, semakin menarik saja ya drama-drama kasus ijazah Pak Jokowi ini, teman-teman. Saling lapor, saling sikut antar kawan. Tapi ya ini membuat kita semakin bersemangat untuk mengikuti kapan selesainya kasus ini, teman-teman. Nah, selain itu, kita juga akan mendengarkan sebuah penjelasan dari salah satu anggota Kagama Yogyakarta mengenai kabar yang tidak kalah membahagiakannya, bahwa minggu depan akan ada pengusutan terhadap dugaan ijazah palsu dari salah satu peneliti abal-abal pembenci Pak Jokowi, dan juga salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi. Tahu kan siapa orangnya? Ya, mungkin kalian udah bisa menebak lah ya, yang selalu ngaku-ngaku S3 Jepang itu. Nah, polisi akan segera mengusut kasus ini juga, teman-teman. Jadi ya, sepertinya gerombolan pembenci ini bakal game over satu-satu, bakal tumbang satu-satu, teman-teman. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kita minta Polda untuk memproses ini secepat mungkin, karena ini buat dampak yang luar biasa. Inilah timbul hukum baru, yaitu tentang penghinaan dan pencemaran nama baik 433 dengan 434, dan mungkin akan dikembangkan dengan pasal yang lain. Kalau di sini DHL mungkin Hosinuddin saja, kalau Bang Egy dia Hosinuddin bersama Roy Suryo. Apa yang ada nggak? Roy Suryo kan menyampaikan ada 2 orang tuyul menemui ke Solo tuh jin iprit, ya kan? Ini kan jahat kali. Betul, Jin jahat iprit sekali. tuh orang paling jahat loh. Jadi nanti kalau saya nggak salah ya, itu tim-tim dari Solo akan turun untuk buat laporan. Wow. Nah, Roy Suryo ini dia punya kelemahan. Nanti saya bongkar nggak enak, ya. Tolonglah jaga etika, jaga moral. Kayaknya kau mulai tidak bermoral. Mulai tidak Kayaknya kau bermoral. kepanikan, hampir seperti orang gila, ya. Panik loh ya. Kau bilang kau bersama Egy Sujana, nggak pernah kami bersama kamu. Kami cuma minta sebagai saksi ahli. Setelah itu clear, nggak ada urusan dengan kamu. Kamu kan yang melanjutkan S1 itu. Kalau nggak ada Bang Egy, kenapa kalian jalan sendiri? Sekarang Bang Egy yang kalian seret-seret. Kan kelihatan, mungkin publik tahu ini mereka sedang panik. Publik tahu mereka kehilangan kendali. Lihat, benar pun mereka karena cara gesturnya mengejek-ngejek seperti itu, orang jadi nggak srek. Nanti di minggu depan ini sangat krusial bagi dirinya, di mana kepalsuan dari ijazah S2 dan S3 dia yang konon didapat dari luar negeri akan diungkap ke publik. Wow. Baik oleh kepolisian maupun oleh pihak-pihak yang lain. Ini pasti kita sudah mendapat informasinya. Jangan dikira kami tidak mendapat informasi, karena dari lingkaran Kagama ini juga bekerja sama dengan pihak yang lainnya. Arus informasi penting itu selalu kami dapatkan, karena memang perkara ini melibatkan banyak pihak, terutama dari pihak UGM dan para alumninya, sehingga kerjasama dengan pihak-pihak luar itu tidak bisa dinafikan begitu saja. Minggu depan ini kemungkinan menjadi anti klimak bagi mereka,
Wah, minggu Selama depan ini ya. mereka kan di mitos Hidra di Yunani itu ya, ular berkepala 3. Nanti satu kepalanya itu akan pecah dengan adanya pengumuman dari pihak yang berwenang minggu depan nanti. Bukti-bukti sudah dikumpulkan. Bahkan pihak kepolisian itu sudah beberapa bulan yang lalu sudah berkunjung ke negeri di mana yang bersangkutan mengaku belajar di sana. Sudah mendapatkan bukti-bukti itu semua. Juga dari tempat dia dulu mengajar, sudah dapat bukti semuanya. Hanya mungkin karena butuh ketelitian, kehati-hatian, dan verifikasi yang luar biasa agar nantinya untuk menjerat yang bersangkutan tidak bisa mengelak lagi, maka memang terkesan lambat ya pengungkapannya. Dari sekitar bulan Oktober Kak, kalau nggak salah, dan nanti akan dilakukan minggu-minggu depan ini. Wah, Ini kita nanti insya Allah akan mengurangi eskalasi. Kalau tidak malah sekaligus membuat para pendukung ijazah palsu, juga para penuduh ijazah palsu akan gulung tikar sendiri. Terutama para Gulung intelektual tikar, yang ya kan? selama ini menjadi pendukung kuat mereka. Hadir atas nama rakyat Indonesia untuk melakukan ini dan kami menyatakan. Nah saya bilang stop, Bang Egy udah kita jangan lanjutin. Biarlah mereka tempur. Cebong sama cebong biar berantem aja. Kita ini nonton. Ambil tikar, taruh kopi, nontonin mereka berantem. Iya. Biarin batil sama batil. Batil sama batil tempur, kita jangan ikut-ikutan di dalam. Cukup kita nonton saja. Tapi Bang Egy mungkin nggak enak, akhirnya ikut masuk dalam. Akhirnya apa yang terjadi? Karena kita sudah melihat, loh, nggak ada untungnya, sampai saat ini nggak ada untung. Justru mereka menamakan masyarakat, menamakan rakyat. Apa rakyat mana? Rakyat mana ya? Rakyat yang mana? Karena Presiden Prabowo 58,6% itu rakyat. Betul. Itu pemenang, berhak mengatasnamakan rakyat. Jangan mereka mengatasnamakan rakyat. Rakyat yang mana? Rakyat Anies sedikit. Rakyat Anies sedikit. Jangankan juga rakyat Anies, rakyat PDIP sedikit. Mereka bergabung berdua. Bukan nama rakyat, bukan nama mengatasnamakan rakyat. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat. Padahal yang dibela PDIP. Hah? Yang dibela tadi siapa? Yang dibela Banteng. Hah? Wow. Ini serius nih. Waduh. Novel Bamumin. Waduh. Tahu kan siapa ini teman-teman? Ini salah satu tokoh PA212 dan juga FPI. Wow, yang dibela tadi siapa? Banteng. Dalam kasus ini yang dibela, wow. Dan tadi dia bilang rakyat Anies sedikit. Apakah mereka ini sudah sadar kalau selama ini hanya dimanfaatkan oleh Mas yang satu itu? Padahal yang dibela PDIP. Dengan bukti apa? Hadirnya Eros Jarot bersama Roy Suryo. Wow. Sebelumnya di Jalur Padilah ke DPR bertemu dengan Adian Apitupul. Itu serangkaian. Dan ini sepertinya mereka belum move on. Pak, kok ahli mereka tidak diterima? Maaf Bu, jangan Ibu menggitukan kami. Ibu tahu nggak? Mereka memohon masukkan nama ahli itu si A. Kemudian ada lagi si B. Ketika kita Banyak undang kali si A, ahlinya, ya kan? yang mau dihadirkan si C. Bingung kami. Tolonglah ketika mau menghadirkan ahli itu dirubah. Nggak jadi A, B jadinya. Buat masukkan surat dulu. Oh, jadi mereka maunya siapa aja yang dibawa? Iya nggak diterima. bisa dong. Padahal Emang nggak misalnya jelas Kan orang-orang aturan dan gitu ya. prosedur Bu. Oh baru saya tahu gitu. bukan berarti ahli kami ditolak Ya. ternyata. Kawan-kawan saya tersangka itu dipanggil pada tanggal 22 kemarin seolah-olah itu adalah karena saya datang ke Solo. Seolah-olah seperti itu perasaan saya, sehingga untuk mengklarifikasi atau membuat clear permasalahan ini saya harus melakukan upaya hukum, yaitu pelaporan ke Ahmad Gojiludin. Saya pengen tahu kalau dia nanti ditimpa musibah seperti saya, apa sih langkah-langkah dia gitu loh. Iya, diuji Padahal menurut ya kan? saya ketika semua sudah jadi tersangka, tentu kan polisi agendanya ada tahapan-tahapan berikutnya sejak tersangka tersebut, ya. Nah, tentunya ada langkah-langkah penyidik. Jadi bukan karena saya ke sana. Jadi ini membuat buruk saya di mata publik.
ya kan? Dia menambah gitu loh. Ya padahal kan saya bilang dari awal saya nulis teman saya harus pulang. Kalau seperti ini dia non litigasi, ledakan sekalian. Kan seperti itu kata-kata dia ya. Itu saya simpan semua itu. Kecuali nanti di take down sama dia saya nggak tahu lah. Banyak sekali pernyataan-pernyataan dia di hukum itu seperti justru menghukum saya. Seolah-olah ini saya membuat kawan-kawan dipanggil tanggal 22 itu. Nah, jadi itu subjektif sekali bagi saya itu. Jadi begini, merendahkan upaya hukum saya, bukannya gampang ini untuk mendapatkan ini. Dan dia tahu, dia hadir pada tanggal 15 Desember bahwa saya memasukkan. Jadi seperti itu bukan upaya hukum, pada jelas-jelas unsur-unsur hukum yang saya sampaikan butir-butir itu, ya kan? Saya mau lepas daripada itu. Dan saya juga ada masukan lagi surat tanggal 10 Januari. Jadi terlepas dari itu dan penjelasannya saya cukup komplit kok. Bantahan itu tidak bernilai, tapi publik bisa menilai kronologis peristiwa ini seperti apa. Kita semua punya logika, punya nalar, punya undang-undang yang digunakan untuk menilai apakah bisa SP3 terhadap pasal di atas 5 tahun menggunakan mekanisme restoratif justice. Ini memalukan Ini ini. lagi, kawan ini Apakah lagi kan. seperti itu, Bang Andi Aswan? Ya, itu kan gayanya dari Fauzinuddin. Dia lebih senang kliennya masuk penjara kayak gitu. Jadi ini tuduhan kali ini. Setiap lawyer itu semua ingin membebaskan kliennya, bahkan tanpa pertimbangan, tapi tidak dengan melakukan pengkhianatan. Dan setiap pengkhianatan itu sudah kami tahu, jejaknya sudah lama. Tetapi kami tetap melindungi, tapi tiba-tiba dibuka sendiri oleh kubu mereka. Ini yang dilihat. Langsung ngamuk loh. Bukan dia cuma bilang Fauzinuddin ini suka memenjarakan kliennya. Langsung ngamuk. Aduh, gampang sekali tersulut kawan ini ya. Ya, jadi kan begini. Dia tuduhkan, coba katakan licik Pak Jokowi atau apa. Ya. Apa sih untungnya Pak Jokowi ya? Untuk ini. Yang tenang, Pak Jokowi sudah katakan, yang tenang dikit. kita pengadilan kok. Silakan. Tapi ini kan ada yang namanya sosok dari sisi humanisme kemanusiaan itu. Dan itu bukan permintaan Pak Jokowi, bukan permintaan dari relawan. Itu permintaan dari tersangka ini dengan kondisi masalah kesehatannya. Ya kan? Bukan, apa sih untungnya buat Pak Jokowi? Apa sih? Kan nggak ada. Silakan kita maju kita ke pengadilan. Oke. Terima kasih nih. Jadi saya dari Pak Hermus dulu. Tadi sudah tepat Bapak sampaikan bahwa RRT, biar jelas nih, Suryo, Rismon, dan Tifa melakukan yang katanya suatu penelitian. Penelitian, bukan katanya. Terhadap suatu dokumen yang tidak asli. Sepakat nggak? Saya bisa jawab itu. Sepakat nggak, Pak? Jangan paksa saya sepakat. Bukan, jangan paksa saya sepakat. Bapak tadi sudah sampaikan. Izinkan saya untuk menjawab Bukan, itu. Bapak tadi sudah sampaikan. Untuk tidak menjawab sepakat tidak sepakat, itu hak saya. Silakan. Jadi kalau saya mengatakan objek penelitian, apapun boleh. Tikus lagi terbang, bisa kita teliti. Jangankan itu, yang jasa yang ada di televisi itu. Jadi tidak boleh Anda memaksa sepakat atau berarti sama saja saudara menggiring saya. No. Tidak, Bapak bisa dengerin tadi video playback. Bapak menyampaikan sendiri, bahwa saya Anda, tidak menuduh Bapak. Anda jangan paksa saya sepakat atau tidak sepakat. Tidak boleh. Bapak, saya akan counter itu. Bapak menyampaikan hal itu. Saya hanya mengutip. Tidak boleh, lalu Anda katakan sepakat tidak sepakat. Tidak. Jadi apapun, saya mau jelaskan, apapun bisa diteliti. Oke. Apapun bisa diteliti. Kalau begitu beginilah. Jadi bukan autentik atau asli atau tidak. Tidak, itu salah. Penelitian adalah bebas meneliti objek penelitiannya. Belajar metodologi. Ya itu dia. Itu dia. Yang harusnya dilakukan pemeriksaan kalau bicara metodologi adalah suatu ijazah asli. Yang dipegang Pak Jokowi. Yang diteliti saudaraku adalah yang beredar. Tinggal di counter, ini yang kami teliti dari asli ijazah Pak Jokowi. Ayo kita ajukan penelitian Anda dengan penelitian harus begitu. Jadi jangan digiring bahwa yang tidak asli tidak bisa diteliti. Tidak. Kalau sudah ada di ruang publik, kalau sudah ada di tengah masyarakat, peneliti berhak untuk meneliti. Itulah. Nah, sebentar teman-teman. Sebentar, saya mau bersuara juga nih. Saya mau bicara juga nih untuk siapa nih? Bapak siapa nih yang tadi ngomong-ngomong peneliti semua bisa diteliti. Gini loh ya. Dengerin baik-baik teman-teman. Boleh kita meneliti ijazah dari medsos, dari Dian Sandi, dari siapapun itu, dari Google, dari media sosial lainnya. Boleh kita meneliti itu. Tapi
kesimpulannya itu yang harus diperbaiki. Contoh misal saya meneliti apa yang diupload oleh Dian Sandi. Yang diupload Dian Sandi ini kan nggak kelihatan embossnya, nggak kelihatan watermarknya. Kalau saya meneliti ijazah yang diupload Dian Sandi, maka nanti saya akan berkesimpulan seperti ini teman-teman. Contoh ini ya, ijazah yang diupload Dian Sandi, yang diakui dia ini asli, ternyata tidak. Ini diduga palsu, bukan barang asli. Jadi barang asli yang harus kita teliti kemudian adalah ijazah yang betul-betul dipegang oleh Pak Jokowi untuk lebih otentik lagi hasil penelitiannya. Karena kita sudah meneliti nih apa yang diupload Dian Sandi. Ya kita hanya bisa menyimpulkan bahwa yang diupload Dian Sandi itu salah, itu palsu karena tidak ada emboss dan juga watermarknya. Ya kita bisa simpulkan seperti itu, tapi jangan menyimpulkan ijazah Pak Jokowi palsu. Nah, kesalahan mereka ketika meneliti dari internet, dari media sosial, mereka menyimpulkan ijazah Pak Jokowi palsu. Padahal yang mereka teliti itu dokumen dari internet. Nah, itu bedanya teman-teman. Ingat, itu bedanya. Jadi harus kita membedakan kesimpulannya seperti apa. Kalau kita meneliti ijazah yang dipegang Pak Jokowi, boleh kita mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu kalau kita memegang ijazah asli Pak Jokowi untuk diteliti. Tapi kalau hanya dari media sosial, ya kita hanya bisa mengatakan kalau barang yang diupload Dian Sandi itu palsu. Nah, untuk lebih meyakinkan bahwa penelitian kita ini objektif dan benar, ya kita menyurat ke Pak Jokowi. Pak Jokowi, ada ijazah yang diupload oleh orang yang mengatasnamakan Pak Jokowi. Itu katanya asli, padahal saya sudah meneliti itu palsu. Boleh nggak saya teliti dan melihat ijazah yang Bapak pegang? Apakah itu sama dengan yang diupload Dian Sandi? Harusnya seperti itu langkah-langkahnya teman-teman. Sebagai orang yang bodoh ini, izin berpendapat, izin ya kan? Izin. Persoalannya, ada suatu objek penelitian yang tidak asli, kemudian digital, betul, dianalisa sama mereka, yang mana si pengeluar ijazah sudah mengatakan itu asli dan benar. Pak Jokowi sebagai pemegang ijazah asli sudah menyampaikan ke semua, termasuk kepada seluruh tersangka. Kan gitu nih. Betul. Masih kita ragukan itu. Karena begini, yang diberikan semua kepada Bang orang Andi yang sebagai meragukannya relawan, tidak ada dibuka ke ruang publik, sampai bos. kapanpun akan ragu. Sekarang saya mau tanya. Orang yang tidak baik pun kalau kita nggak suka sama orang itu, mau dia berbuat baik seperti apapun, ada maksudnya tuh. Jelek Itu semua akan- pasti. Ada maksudnya nih. Itu akan Betul. terjawab dengan hasil penelitian. Nah, iya, di persidangan orang nanti. yang bermaksud tidak baik akan terbongkar kalau dia tidak baik. Kalau memang sudah kita teliti. Telitilah. Ketika Teliti. kita Apa saja yang belum diteliti? tahu apa yang kita periksa itu asli apa tidak, jangan diangkat kemana-mana. Wah, Betul, hasil jangan penelitian, diumbar-umbar. Bang, Itu etiknya. bukan. Hasil penelitian, apapun hasil penelitian bisa dipublish. Asal diberitahu metodologi yang digunakan, objek yang Masalahnya kan diteliti. Sekarang merugikan orang lain. Objek yang diteliti diberitahu nggak? Ya itu yang beredar. Merugikan Ya tapi orang lain, kesimpulannya kan? salah. Yang beredar. Nah, oleh karena itu kalau merugikan orang lain yang merasa dirugikan, teliti dong yang aslinya, tunjukkan ke ruang publik. Terbalik. Maka hasil penelitian di counter dengan hasil penelitian Maka begitu, Ya bos. elah. Bapak Ya elah. menyampaikan secara terbuka, tolong hentikan. Bukannya nggak pernah dibilang loh. Inilah perdebatan antara dosen dan advokat. Kami kembali Dibilang. sesaat lagi pemirsa. Dicatat. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini, dan jelas ya. Itu tadi sedikit penjelasan saya mengenai penelitian yang dilakukan oleh Roy Suryo, Rismond. Karena seperti ini teman-teman, ijazah ini kan lagi-lagi kita katakan itu analog, dan yang mereka teliti itu digital. Nah, analog kalau sudah beralih ke digital berarti itu kan bukan barang aslinya. Dan kalau ya kan ada tuh yang beredar kata Refli Harun atau kata siapa gitu, katanya ada 5 jenis ijazah Pak Jokowi yang diupload ke internet. Sebagai peneliti yang baik, sebagai orang yang mengaku ahli digital forensik, mereka harus meneliti 5 jenis ijazah itu yang diupload ke internet yang mengatasnamakan Pak Jokowi, dan mereka harus menyimpulkan apakah kelima ijazah ini yang diupload dalam bentuk digital asli atau palsu. Kalau itu palsu, kelima-limanya palsu menurut mereka ya, berarti mereka harus melihat dan juga mungkin permisi kepada Pak Jokowi. Pak Jokowi, ini ada 5 ijazah yang diupload ke internet yang mengatasnamakan Pak Jokowi, ya kan? Dan Fakultas Kehutanan UGM. Dan kami sudah meneliti bahwa 5 dokumen ini
diduga palsu dengan hasil penelitian seperti ini. Boleh nggak kami melihat ijazah Pak Jokowi yang analog? Apakah itu sama dengan yang ada di internet? Nah, selama ini kan ya tidak sama teman-teman. Yang diupload Dian Sandi nggak ada watermarknya, nggak ada embossnya. Padahal ijazah yang diperlihatkan oleh Polda Metro ketika gelar perkara khusus terbukti ada emboss, ada watermark. Berarti tidak identik apa yang diupload Dian Sandi dengan apa yang dipegang Pak Jokowi. Nah, sebagai peneliti yang baik, mereka harus mengatakan kalau dokumen-dokumen elektronik yang diunggah ke internet mengatasnamakan Pak Jokowi itu palsu. Dan kita akan meneliti ijazah analog Pak Jokowi untuk memastikan apakah itu sama atau tidak. Nah, harusnya seperti itu. Ada etika. Kalau kata kuasa hukum Pak Jokowi tadi, ada etika gitu. Dan tadi kita sudah dengarkan bagaimana Ibu Ili Daneti menjelaskan bahwa Egy Sujana melaporkan Roy Suryo, melaporkan Khosinudin, dan juga DHL melaporkan Khosinudin. Kita tunggu saja teman-teman. Dan tadi dari Kagama sudah mengatakan bahwa akan ada pengusutan dugaan ijazah palsu yang dari luar negeri, dari salah satu tersangka klaster kedua, dan nanti ya apakah kepala mereka akan hilang satu, apakah mereka akan kocar-kacir, game over karena Roy Suryo dilaporkan lagi, dan nanti ada pengusutan mengenai dugaan ijazah palsu. Waduh, ini semakin menarik saja teman-teman. Kita tunggu saja ya, seperti apa kelanjutan kasus ijazah Pak Jokowi, dan seperti apa saling lapor nih, karena laporan Roy Suryo terhadap anggota itu Nusantara dan juga pendukung Pak Jokowi, konon kabarnya juga mulai diproses oleh Polda Metro. Nah, kita tunggu saja semua seperti apa kelanjutannya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.